Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 25 Februari tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Yunus bab 3 ayat 1 sampai 10. Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah kabar sampai pada raja kota Niniwe, turunlah raja dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di atas abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Dan haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah atas malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni Dia.
angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka, sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tanda kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dalam kehidupan kita, banyak dari kita yang sering meminta tanda kepada Tuhan. Ketika kita tidak yakin, ketika kita ingin membuat keputusan penting, ketika kita bingung, kita meminta supaya Tuhan menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan dengan memberikan tanda-tanda. Itu tidak salah. Bahkan, jika kita memohon dengan tulus, Tuhan pasti dengan senang hati akan memberikan tanda-tanda untuk menunjukkan kasih dan tuntunannya. Tetapi, seringkali ketika kita meminta tanda kepada Tuhan, kita meminta sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita meminta sesuai dengan apa yang ingin kita lihat. Misalnya kita berkata, "Tuhan, jika bukan ini yang terjadi, itu bukan berarti bukan kehendak-Mu." Beberapa orang bahkan sampai memberi Tuhan target waktu atau ultimatum. Itulah sebabnya meminta tanda malahan dapat membawa kita pada keraguan dan ketidakpercayaan. Bagaimana jika tanda Tuhan sudah ada di hadapan kita, di depan mata kita, dan kita melewatkannya? Kita gagal melihatnya karena kita menginginkan tanda menurut standar kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah orang-orang pada masa Yesus seperti dikatakan dalam Injil hari ini. Tanda terbesar sudah berdiri di hadapan mereka, yaitu Yesus, namun mereka menolak untuk mengenalinya. Karena kesombongan serta prasangka, mereka menolak untuk mengenali Mesias dalam diri tukang kayu dari Nazaret yang menjadi pengkhotbah keliling itu. Para pemimpin agama Yahudi menuntut agar Yesus menunjukkan beberapa tanda dan mujizat seorang Mesias sesuai standar mereka. Mereka tidak menerima mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus merupakan tanda-tanda Mesias
yang telah diramalkan oleh para nabi. Dengan tidak mengenali Yesus, mereka juga gagal mengenali kebutuhan mereka akan pertobatan. Tanda-tanda Tuhan sudah ada di sekitar kita. Firman-Nya yang diberitakan kepada kita setiap hari, tubuh-Nya yang kita terima dalam misa, sakramen-sakramennya yang diberikan kepada kita oleh gereja. Kemanakah tanda-tanda ini menuntun kita? Kemanakah tanda-tanda itu mengarah? Ketika kita mendengar homili yang bagus, apakah kita terinspirasi untuk pergi ke pengakuan dosa? Ketika kita menerima Yesus dalam Ekaristi, apakah itu menuntun kita untuk menjadi baik? Karena menghormati Yesus di dalam diri kita, ketika kita menerima sakramen-sakramen gereja, apakah sakramen-sakramen itu menuntun kita kepada hidup yang kudus? Saudara-saudariku yang terkasih, kita tidak perlu melihat terlalu jauh untuk melihat tanda-tanda Allah. Sesungguhnya, kita lebih baik daripada orang-orang di zaman Yunus karena kita memiliki seseorang yang lebih daripada Yunus. Tanda terbesar telah diberikan kepada kita, yaitu dari Yesus Kristus. Dan tanda-tandanya tidak hanya dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kehidupan. Tanda-tandanya memanggil kita untuk bertobat dan kembali kepadanya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.